Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd wa qala ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه صدق العظيم وصدق رسول Nabi Karim. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Khaliq, pencipta, dan Allah menciptakan makhluk ini berjumlah 18.000 jenis. Masing-masing makhluk yang Allah ciptakan ini sudah ditetapkan tempat kebahagiaannya. Macam ini bahagia kalau di dalam hutan. Kalau macan di keluar hutan sengsara. Ikan ini bahagianya di dalam air. Kalau ikan ini keluar dari air maka sengsara. Cacing ini bahagianya di dalam tanah. Kalau cacing ini keluar tanah maka akan sengsara. Dan manusia ini bahagianya hanya di dalam agama yang sempurna. Kalau manusia ini keluar sedikit dari amal agama, dia akan meninggalkan semuanya. Sedikit saja, maka manusia ini akan sengsara. Hadirin, agama ini Allah kirim untuk manusia ini bukan untuk bahagia di akhirat, tapi untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Umumnya kita beranggapan kalau sholat itu untuk akhirat ya. Sholat itu yang pertama dan utama untuk dunia. Nabi bersabda yang mampunya, barang siapa yang menjaga sholatnya dengan baik. Bagaimana sholat baik ini? Kata ulama, awal waktu berjamaah di masjid. Ini harus ada 3 nih. Awal waktu berjamaah di masjid. Ini sholat yang baik. Maka Allah berikan 5 keuntungan. 1, Allah sabuk kesempitan hidup darinya. Maksudnya untuk dunia ini. Jadi kalau orang gak jaga sholat 5 waktu di masjid berjamaah itu, hasilnya ya dia gak, sempit hidup ini gak akan hilang. Kesempitan hidup ini gak akan hilang dengan mobil banyak, rumah bagus, sawah luas, kelapa sawit di musim ratusan hektar punya orang. Ini gak cukup kan? Karena lapangnya hidup ini, kalau kesempitan hidup dicabut oleh Allah. Dan syarat supaya sempit hidup ini dihilangkan Allah dengan menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Insyaallah ya, kita jaga sholat ya. Jadi dunia ini modal untuk bahagia ya agama, bukan uang, bukan kendaraan, bukan. Ya nggak salah kalau punya kendaraan bagus, punya mau rumah bagus nggak apa-apa. Tapi yang nggak jaga sholat itu bahaya. Itu 1. Yang kedua, dibebaskan dari azab kubur. Yang kedua untuk setelah mati. Pertama ya untuk dunia dulu. Yang ketiga, akan dapat catatan amal dari tangan kanan pada hari hisab. Ini tandanya surga. Yang keempat, akan menyeberang sirat secepat kilat. Siratul mustaqim ini kata ulama 500 tahun mendaki,
500 tahun menurun, 500 tahun mendatang, 1500 tahun. Yang kelima akan masuk surga tanpa hisab. Jadi pertama tuh dunia dulu. Ala bi zikrillah tatma'annul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, dengan zikir pada Allah, hati menjadi tenang. Itu untuk apa? Untuk dunia. Kadang-kadang orang oh nanti itu Tuhan, enggak. Zikir itu untuk dunia pertama. Di dunia ini hati kita tenang. Maka jangan sampai dikurang Pak zikir kita nih. Pagi 300 pada subuh, sore pada asar 300. Baca tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali. 300 pagi dan petang. Dan hadirin sekalian, makanya Nabi SAW ini kalau ada sahabat ngeluh masalah ekonomi, maksudnya masalah dunia Pak, ekonomi. Itu Nabi kasih amalan, bukan kasih modal, bukan. Ya Rasulullah, ekonomi kami sulit. Maka Nabi kasih amalan, hendaklah kamu setiap masuk rumahmu baca bismillah, ucap salam, baca sholawat, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Udah mal? Udah. Nah, ini Pak, kalau baca ini Pak, nggak akan kurang ya bro, urusan ekonomi kita. Pertama bismillah, dipanggil bismillah Pak, di pintu assalamualaikum, masuk salawat, qul 3 kali. Ini sahabat praktek. Nah kita cocok gak ya zaman ini kalau baca ini? Cocok, agamanya cocok sampai kiamat. Bismillah, salam, salam, qul 3 kali. Ini menyelesaikan masalah ekonomi. Ada yang bilang itu kalau yakin enggak, yakin amalkan. Itu yang benar. Itu kalau ikhlasnya, ikhlas tidak ikhlas amalkan. Nunggu ikhlas baru amal nggak akan terjadi Pak. Oh ikhlas dulu baru amal, itu bodoh. Saya khusyuk dulu baru ke masjid, nggak mungkin Pak. Ke masjid dulu rajin baru khusyuk. Mana ada orang khusyuk dulu baru sholat? Dulu saya belum bisa jawab. Ada kawan kita ajak ke masjid, yuk masjid nanti lawan. Kalau gua sudah bersih baru gua ke masjid. Ini bodoh nih. Itu sama aja kita, yuk kita mandi yuk. Nanti kalau gua udah bersih baru gua mandi. Itu kan pernyataan yang bodoh. Sama amal ini Pak, ikhlas gak ikhlas amalkan, yakin gak yakin amalkan. Baru dia dapat. Setelah kita ulang-ulang baru dapat. Insyaallah ya. Insyaallah. Apa tadi? Bismillah, salam, sholawat, qul 3 kali Pak. Ini menyelesaikan masalah ekonomi. Jangan bingung hidup ini, karena agama ini pasti Pak. Kalau janji Allah dan Rasul itu pasti. Kalau kamu zikir tenang itu pasti. Kalau kamu baca qul tiap masuk rumah, ekonomi selesai pasti Pak. Ini cerita dikit Pak ya. Zaman sekarang ada kawan tukang batu cincin di Besar Tengah. Zaman dulu kan segede biji salak ini bisa 600.000 kan. Berduit dia lagi ramai, lagi booming. Begitu batu ini sepi, nggak seramai dulu ya, agak sepi juga. Tapi apa dia bilang? Ya betul amalan itu. Yang mana? Yang tadi saya sebut bismillah, salam, sholat. Sampai sekarang saya malah batu sepi ya. Tapi saya dikasih rumah, dikasih Pak.
dikasih tanah. Dikasih itu bukan dikasih tanah gitu aja, sama suratnya. Bukan kasih pala pegang foto, enggak. Sama siapa, Mam? Mertua gua. Saya cerita ini sama kawan ketawa, iya wajar ya. Orang dia mertua dia tanah salah sebenarnya. Tidak begitu. Di Menggala sana banyak mertua yang tanahnya luas, tapi mantunya disuruh beli. Saya bilang, jauh nak ke, jauh tanah jagam. Niku apa gawa? Mau aga wajah niku. Pero ba, wajah tak gawa semacam. Sama orang mas juta, sama juta. Enggak ada kaitan dengan mertua banyak. Apa itu amalan Allah rubah hati mertua. Sekarang ada tinggal di Merbau Mataram. Ini bukti. Jadi jangan kita bilang, oh itu karena mertuanya banyak, enggak. Mertua yang luas tanahnya banyak, tapi mantunya suruh beli malah lebih mahal. Jadi pegang amalan itu Pak. Bismillah, salatu salam. Kudu 3 kali. Kalau tak lupa Pak, kadang-kadang kita perlu Pak ya. Dilaminating Pak, di kaca. Tulis jamu tolak miskin. Allah. Bismillah, salam, sholawat, 3. Ini banyak yang lupa kawan saya juga. Yang mana? Nah ini nggak ada laminating tadi, taruh di kaca. Baru kita ingat begitu masuk. Bahkan tetangga kita baru tahu ada jamu tolak miskin kan. Coba apa? Ingat. Bismillah. Terus? Terus? Sholawat. 33 kali. 3 kali. Baru ini Pak, maaf ini bukan ini. Kadang-kadang lupa, makanya tulis saja. Hadir sekali ini masalah agama ini untuk dunia kita, jangan salah. Orang beragama untuk akhirat enggak. Dunia ini makmur hidup kita kalau kita amalkan agama. Ada sahabat ngadu ekonominya sulit, Nabi sabdakan, perbaiki sholat kamu. Kita di sholatnya nggak baik-baik, kenapa? Ya ngawur, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang subuh di rumah, isya di masjid. Nabi nggak contohkan itu. Sahabat ini sholatnya 5 waktu di masjid. Perbaiki wudunya, istinjanya, kalau kencingnya netes itu perbaiki Pak. Jadi nggak mungkin Pak kita ini mau hidup kita ini nyaman kalau kita nggak jaga agama, nggak mungkin. Hanya agama ini yang membuat kita bahagia dunia maupun akhirat. Imam Ghazali sampaikan di atas dunia ini ada 4 jenis manusia. Yang pertama, sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Siapa mereka? Ini orang-orang kaya, penguasa-penguasa, pejabat-pejabat, tapi amalkan agama. Contohnya ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu, sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang kaya, penguasa-penguasa, tapi mereka amalkan agama. Mau nggak kita berumah ini Pak? Mau ya? Ya jarang Pak orang kaya di satu kampung, karena memang satu. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Orang yang senang di dunia, celaka di akhirat. Ini Fir'aun, Namrud, Saddad, Korun. Mereka orang kaya, penguasa, tapi nggak amalkan agama. Maka mereka senang sebentar aja di dunia, nanti masuk neraka selama-lamanya, nggak keluar lagi. Na'udzubillahi. Yang ketiga, sa'iyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang susah di dunia, bahagia di akhirat. Siapa mereka itu? Nabi Isa,
Nabi Isa ini miskin Pak. Bukan hanya Nabi termiskin, tapi manusia termiskin. Bapak aja dia nggak punya. Kemudian rumah nggak punya walaupun kontrakan. Dia punya barang yang kayak kardus lah kalau kita ya. Kalau panas dari timur, ada di aling-aling sebelah barat. Kalau panas dari barat, ada di aling-aling sebelah timur. Satu hari Nabi Isa ini melihat goa. Goa ini nyaman kan, sejuk di dalamnya. Mau masuk, mau istirahat. Tiba-tiba ada macan. Waduh, gak enak tidur sama macan ya. Nabi Isa tanya pada Allah, ya Allah, di mana saya istirahat? Maka Allah jawab, wahai Isa, kamu istirahat di surga. Saking susahnya, pakainya satu. Tapi apa kata Nabi Isa? Hamparanku bumi, atapku langit. Ini bukan kata Roma Irama, bukan Pak, Nabi Isa. Omai Rabbah itu niru-niru aja. Hamparanku bumi, atapku langit. Lauk paukku lapar. Laukku lapar. Lauk yang paling enak itu lapar Pak. Makanya dia ini tadi gak mau makan sahur. Rupanya udah makan dia. Yaudah dia makan, udah. Ya enak kayak mana juga walaupun lauknya enak. Tapi kalau nggak lapar nggak enak. Laukku adalah lapar, kata Nabi Isa. Ketika aku bangun di pagi hari, aku merasa orang yang paling kaya. Orang miskin merasa kaya, hebat. Karena aku tidak membutuhkan apa-apa. Jadi kalau mau jadi orang kaya itu, dan naya saya go ke rambut. Ini gaji 1 juta mau punya Fortuner. Itu yang buat melarang itu. Langsurnya berapa sebulan? Itu yang buat juga melarang. Maka saya termasuk orang lebih kaya di Lampung. Karena motor saya lunas. Walaupun repot. Cuma beli dari sini aja kan. Jadi saya tahu diri. Kalau saya beli Fortuner ya di mana kreditnya uangnya. Jadi marah lagi kita tuh. Dan kaya tak kaya kalau menjadi orang kaya. Kata Nabi Isa itu, aku merasa orang yang paling kaya karena aku tidak membutuhkan apa-apa. Tekan kebutuhan kita jadi kaya kita. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya tapi lunasi dulu yang udah lewat. Ya itu gak usah lagi ngambil-ngambil yang menyusahkan kita. Itu yang ketiga. Sa'iyun fid dunya, sa'iyun fil akhirah. Yang keempat kata Imam Ghazali, sa'iyun fid dunya, sa'iyun fil akhirah. Orang yang susah di dunia, celaka di akhirat. Nah, ini siapa nih mereka nih? Orang yang punya semboyan hidup biar miskin asal sombong. Udah melarang, nggak sholat, nggak kenal masjid. Tembak kalau tahun ini. Sudah miskin, nggak kenal ngaji, nggak mau dekat ulama, sudah susah hidup. Di dunia susah, di akhirat masuk neraka. No. Udah melarang berjudi, menurut malam begadang berjudi. Ada cerita kawan itu orang telur. Ya profesinya cuma itulah, orang susah. Malam berjudi, bulan puasa berjudi, begitu sholat Idul Fitri, kayak orang yang sholat itu pakai sejadah nih, pakai baju koko, peci, necis. Rupanya kesan berjudi semalam itu ngantuk dia, tidur dia. Kan kalau Idul Fitri kan sholat dulu baru hormat. Itu sholat gak ikut, kata kawannya biarin aja. Enak aja dia setahun sekali mau sholat biarin. Selesai Idul Akbar, dibangun dia, wih kapan sholat? Udah selesai.
malam berjudi dulu. Nah ini Pak, susah Pak. Jadi hadirin sekalian, kesimpulannya kita ini bahagia karena amal agama. Miskin kita, kaya kita, jangan sampai enggak ngamalkan agama. Bahkan orang miskin itu Pak, paling mudah dapat rezeki itu orang miskin, ya kan? Orang kaya kita 1 juta gengsi ya. Oh, padahal dia butuh tuh. Orang miskin ngasih cepet, wah senang benar ya. Orang kaya dikasih kawannya 1 juta, dia gengsi dia mau, oh suka. Walaupun dalam hatinya pengen juga. Coba kita orang biasa kasih 1 juta, oh senang banget, ya kan? Itu Pak. Orang miskin itu paling mudah dapat rezeki. Kalau tahu ilmunya, kalau kuat imannya. Saya kasih amalannya. Nabi bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang ditimpa kesulitan hidup dan tidak menceritakannya kepada manusia selama 3 hari, maka Allah bertanggung jawab memberi dia rezeki 1 tahun yang halal. Allah. Mau gak? Amalkan Pak ya. Kalau susah jangan cerita sama orang. 3 hari. Cerita sama Allah. Cerita sama Allah. Nah, kontrakan belum bayar, listrik nunggak. Jangan cerita sama orang Pak. Nyindir saya itu. Diam Pak. Selama 3 hari kata Nabi, kalau ini orang gak curhat sama manusia 3 hari, maka Allah bertanggung jawab memberi dia rezeki jatah 1 tahun yang halal. Amin ya Allah. Mudah nggak Pak? Mudah. Coba kalau ke sawah dulu, dagang dulu, dapat jatah 1 tahun. Coba ada nggak orang ke sawah 3 hari untuk panen setahun jatah? Sulit ya ya. Orang dagang 3 hari, keuntungan dagangnya ini untuk jatah makan setahun. Luar biasa Pak. Tapi orang miskin, karena dia susah terus, hari-hari susah. Tapi dia gak cerita. Yang bikin susah orang miskin ini, sudah susah, dia curhat sama manusia. Ini susah. Bukan sama Allah. Bukan sama Allah. Bahkan masuk TV, Mama Dede curhat dong. Tambah susah Pak. Astagfirullah. Jangan Pak, yang curhat sama Mama Dede, curhat sama Allah. Ini mungkin mereka belum ketemu hadis ini. Saya yang salah. Saya belum menyampaikan sama jemaahnya Mama Dede. Saya belum masuk TV masalahnya. Tapi udah masuk YouTube Pak. Ini tuh Pak. 3 hari jangan cerita masalah kita, problem kita kepada manusia. Ada yang nanya, kalau sama orang tua, ya orang tua itu manusia. Jangan cerita sama abang, sama paman, sama bibi, sama ipar, sama mertua, nggak usah. Bahkan kalau kita cerita nambah beban mereka. Dia udah punya masalah 3, ditambah curhat kita 4, dan belum tentu selesai juga masalah kita. Nggak ada janji Allah, janji Nabi kalau curhat sama mertua selesai masalahnya. Tapi curhatnya nggak sama manusia 3 hari, Allah bertanggung jawab memberi rezeki untuk jatah setahun yang halal. Insya Allah apa ya? Insya Allah. Kita ini banyak orang susah, udah nggak usah bohong. Susah, banyak susah. Cuma kita ini tambah susah karena curhatnya bukan sama Allah. Jangan curhat pada manusia. Jangan baik dengan lisan ataupun dengan tulisan di medsos, nggak usah. Ingat tuh. Ada juga yang curhat sama orang, tapi medsos dia tulis. Kapankah pertolongan Allah datang? Beras sampai sekarang belum datang. Karena dia susah beras. Sudah itu Pak. Di medsos juga jangan.
Dengan bahasa tubuh juga jangan. Emang dia nggak cerita di medsos, nggak cerita. Tapi kalau jalan depan temannya lemes terus. Ngapa ya Pak? Uang listrik belum bayar, jangan juga. Ingat tuh, body language, bahasa tubuh nggak usah tuh. Jadi agama ini mudah. Orang miskin itu malah mudah mengamalkan agama Pak. Nggak perlu haji, nggak wajib. Nggak perlu zakat malah dapat. Ya, cuma apa? Sadar, sholat, puasa udah. Orang kaya malah susah Pak. 5 dia kewajibannya. Kalau 2 kurang, susah hidupnya. Karena kurang amal agamanya. Tapi orang miskin 3 aja. Enggak cerita aja dia dapat rezeki setahun. Kalau susah nggak cerita manusia. Itu mudah. Jadi jangan kecewa jadi orang miskin. Yang senang Pak. Masuk surga. Enggak sampai 5 masuk surga. Cuma 3. Insyaallah banyak Pak amalan-amalan ini, agama ini justru untuk memudahkan kita di dunia dan di akhirat masuk surga. Tapi harus kita pegang teguh agama ini untuk dunia. Yang dibohongi setan. Agama ini untuk bahagia dunia dan selamat bahagia di akhirat itu. Pegang itu dan ini ucapkan sama orang-orang. Kenapa kita nggak berkesan? Karena kita nggak lupa, nggak mengucapkan. Kita mau mengamalkan agama sendiri aja. Coba kalau kita ceritakan, ini kesannya sama kita. Bahagia itu di dunia ini dengan agama, bahagia di akhirat dengan agama. Siapa aja kita, kaya, miskin, pejabat, kalau mengamalkan agama, maka pasti bahagia dunia dan akhirat. Jauh. Woi, payah. Mudah Pak. Kenapa payah? Karena nggak latihan. Naik sepeda itu mudah nggak? Mudah. Tapi kalau nggak latihan 10 tahun juga nggak bisa naik sepeda. Bahkan ada orang nggak bisa naik sepeda sampai sekarang. Naik motor itu lebih mudah dari naik sepeda. Nggak latihan sampai tua nggak bisa bawa motor. Dibonceng terus. Ini karena nggak latihan. Atau kapok latihan, jatuh sekali nggak mau sepeda udah nggak bisa lagi. Maka Pak latihannya cuma 6 bulan. Nah, ini kalau latihan Pak, ini cuma 40 hari latihan 40 hari untuk amalkan agama. Insyaallah ya. Insyaallah. Siapa yang mau ikut 3 hari 30 pasti. Insyaallah ya. Supaya kita mudah amalkan agama. Demikian hadirin. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.